Selamat malam amanginang. Pertanyaan kita di Bas Bonginon. Ada orang satu mulai pertanyaan. Pertanyaan nahomai tadi bagas rawata. Pertanyaan mahita. Amin. Mari di mahita siya buku ede nomor 505 ayat 104. Mar hiti-hiti gori di bata ama doa gori anak na Tuhan Yesus Kristus doa gori to di berbadia na tumak palangi doa tanoon amin. Songonondo inna Tuhan Jehovah yang go halap pati gori mangguldo binayan ni parsihoton na porsiaon alay anggo halap perjahati tang adong hasonangan haleluya martang yang mahita alay Tuhan di bata amanami padinggan bahasa na sumurung namar pungudo hami di som mangido tuhosian nasa rohanami say tagbay mahaporsiaon nami jala pargugui hami asa tarulaon hami parangin adinggan songon na pinangido ni roham sian hami say rangoti hami rodi hasusudan ni buhal nami ala ni anak Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Turbuk epistel di pertanyaan di Borginon imana tersurat di 2 Musa di 20 mamuka maisana sara satu Asia marsori mahita majaha dan jadi para temu barita gagap jala unang paherbang tangan murak dohot parjahat gabi sikidang di hagiduhon dan jadi pahutomu tahi torop laho majahati jalarang jadi perngulummu hatabada manang manolopi hata torop lau papelhon uhum nabugus pedang jadi api namu di pargulatan molo jupakolo puni musum manang halodena lilu ikomulak togi honomu tuibana mulu di dahu kalau dinihala maka gigiwon humadate di bawah soratna dan jadi pasobomu peat ikon paheyomu do rap dohot goyuanna jang jadi pelingomu uhum tuhalak na pugus hasil hotomu di pergulutan nai saya paholang mahosian hatta gap jaladang jadi mati bunuhmu halak na lidang dohot na tigor ay dangulo aku mamitori hal perjahat dan jadi jalomu silehol-lehon ay papitung mata ni hala akan natonggurhian nian anggo silehol-lehon jala di papeol perhatan ni halak pertigor dan jadi hilangomu hal dagang ay diboto hamu dora di halak dagang ala halak dagang hamu najolo di tanah Misir
Imasahatna martua doakan atu mangion hatani di batang jalan opteusa. Amin. Taulai marede mahita sian nomor orang 10 ayat 1 2. Martangiang mahita mauliate dohot puji-pujian hupasahatami tuho ale Tuhan di saluhut dengan debasam natotong mengiring-iring perjalanan dingulu nami terlumubi di lehoko di hami hahipaso dohot tiki boy hami maddohoti pertangyangan ditongani bagas nami be. Saya puji-puji tu guarmu ma pertangyangan nami apalah di bodarion losongonido marhite pertangyangan nami di bodarion upasahat tami do tuho saluhut naruas ni huriam sian name met sahat tu nama godang tulansia homa Tuhan mangaramuti dohot mamasu-masu asa si buru magodang makana meti marbisuk matuhanak ka namar sikola tarlumubiak kaya nakon namar siajar siajebu asa totong Tuhan leho dinasidan las ni roha suang songonima na mangalalui parkarejuan sehoma na patuduhod dalan nang na mangalalui rokap sehoma na patuduhon na makasihol yak kapinokpar homa na mamasu-masu perbueni portian ay sa guru diho sa luhuk nai suang songonima totong mapasikop akalas ni roha di perdalanan ni persaripion per rumah tanggaun yak karuas ni huriami ali Tuhan nami dang lupa kami mabuat tuho akadongan nami natongo di bagasan persahiton tuhoma hupasahatami nasida argia ce manulang nyonya ha manulang borusya lagan nyonya te sinaga boru lipong nyonya simamora borusya han doa kana swagor kami gesada-sada sehoma Tuhan mangalapohi madauni persaiton nai pasu-pasu ma Tuhan akaubat akasipanganon pasu-pasu Tuhan masa-masa istirahat nasida suang songoni papos rohana sida Tuhan alahodo padauni nasumurung lehon di keluarga lasni roha asa sial lasni roha nabi nasida pature-turehon keluarga na di bagasan persahitoni asima roham
Suang-songoni maka program di tonga-tonga di huriam pasahat tami du tuho asa totong joluani jalajari hami mangulahuni saluhuna asa sudiak kaulang programi bui hupatu pahami dengan mardalan jalata khasanga podiho las niroha di salu ruas ni huria. Ade Tuhan nami suang songonido nang di bornginon tangi honon nami mahatam na pinasaha ni naposom amang padita moribu pasaribu tuho mahu pasahat tami Tuhan asaho na manuturi marhite todim na majuluani disude akan alau si hata honon na asasaluhukna hatai gabe panidaniyo di ngulu nami patuguhon hapor siaun panguluhon pakirimon nami asih maroham Tuhan dosa pangalasion nami pehupa saat kami do tutuk tuho sesamai salpuhom mai asa tamahami di julum marite Yesus Kristus jalo matang yang nami amin. Marede mai tamusek sian nomor 25 ayat sare 2. Asini rohama dihamu dohot dame sian dibata amata dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristusi. Amin. Hatani debata dihita ima tersurat di buku Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 11. Saya akan bacakan bagi kita semua. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu,
rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul, sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, luar biasa firman Tuhan hari ini. Apabila hal itu terjadi pada zaman sekarang ini, seperti Ananias dan Safira ini, maka musnah dan habislah orang-orang atau manusia di muka bumi ini, ya. Ananias dan Safira ketika dia berbohong, mati. Kalau kita berbohong, kalau itu berlaku sampai sekarang, waduh, tinggal berapa orang lah di dunia ini. Karena apa? Kita lihat realita yang ada di sekitar kita penuh dengan kebohongan. Satu hari dijalani tak lepas dari kebohongan, ya. Ada orang mengatakan, Amang Pendeta itu kan kebohongan yang kecil. Bohong kecil, bohong besar itu tetap bohong. Oleh karena itu, nah, berbeda zaman dulu dengan zaman yang sekarang. Nah, kita mau lihat kebohongan yang bagaimana, kesalahan yang bagaimana, dan dosa apa yang dilakukan oleh Ananias dan Safira sehingga memang fatal yang terjadi pada diri mereka, bahkan mengancam kepada nyawanya, ya. Yang pertama kita mau lihat kesalahannya supaya kita tidak tiru. Kesalahan dan dosa yang dilakukan oleh Ananias dan Safira. Yang pertama itu dosa yang dilakukan Ananias dan Safira adalah dosa kemunafikan dan kepura-puraan. Ya, secara dosa dia melakukan kepura-puraan, bohong, kemunafikan, dan ini juga dikecam oleh Yesus di zamannya, ya. Dikecam oleh para nabi di zamannya masing-masing. Sehingga memang dari zaman ke zaman bahkan sampai sekarang memang tidak diinginkan orang-orang yang munafik. Ada dari antara kita yang ingin memiliki saudara, keluarga atau teman dekat yang munafik, yang sukanya berpura-pura? Pasti tidak. Demikian juga dengan Allah. Ini yang terjadi. Mengapa mereka sanggup untuk berpura-pura pada saat itu? Begini, ya. Ananias dan istrinya merupakan anggota jemaat mula-mula pada saat itu. Mereka senang dengan persekutuan yang sangat indah di tengah-tengah persekutuan pada zaman itu. Ya, apalagi jemaat mula-mula begitu berkembangnya dengan kerohanian yang terus meningkat. Namun dosa yang dilakukan mereka adalah dalam persekutuan itu mereka berpura-pura. Pura-pura yang bagaimana? Mereka memberikan kepada Rasul semua hasil penjualan tanah milik mereka. Itu nazarnya, itu pengakuannya di hadapan banyak orang. Kalau aku jual tanah ini, maka aku akan memberikannya kepada Tuhan melalui Rasulnya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengapa dia sanggup mengatakan itu? Padahal kalaupun dia memiliki kekayaan tidak dikasih pun tidak apa-apa sebenarnya.
Tapi kenapa dia mengungkapkan itu kepada banyak orang? Karena memang pada saat itu budaya kebersamaan itu begitu kuat dan kental. Maka milikku adalah miliknya, milikku adalah milik bersama. Maka itu banyak orang mengatakan, aku akan jual ini untuk bersama-sama kita nikmati. Nah, datanglah Ananias dan Sapira bersepakat, yuk kita jual ini, tanah ini, supaya orang tahu kita pun bersama-sama dengan mereka. Oke. Ternyata setelah dijual, tidak seperti yang dinazarkan, tidak seperti yang diungkapkan. Mereka berbohong. Maka itu inilah yang tidak diinginkan dalam satu persekutuan. Bayangkan, dalam satu persekutuan ada dua muka. Dalam satu persekutuan ada kebohongan. Maka hal itu terjadi, kemunafikan dan kepura-puraan terjadi, padahal dia orang percaya. Dia pengikut Kristus yang tidak pernah berpura-pura. Dan ini yang terjadi, dosa yang pertama. Dan yang kedua, dosa Ananias dan Sapira yang dilihat oleh Paulus. Nah, itu dosa secara umum, yaitu secara persekutuan. Mereka munafik, penuh kepura-puraan, mencari nama, bahkan supaya dilihat orang, mereka pun bagian dari mereka, kebersamaan mereka. Dan yang kedua, dosa yang dilihat oleh Petrus. Apa yang dilihat? Petrus memahami gereja atau persekutuan itu adalah tubuh Kristus. Maka sebagai tubuh Kristus, satu anggota tubuh menderita, maka semuanya ikut menderita. Satu anggota tubuh sukacita, maka semuanya ikut bersukacita. Maka itu dilihatlah di sekitar banyak persekutuan mereka itu banyak jemaat Tuhan yang miskin. Maka budaya kebersamaan itu mereka memperoleh solusi, yaitu menjual barangnya untuk diserahkan bagi gereja, hamba-hamba Tuhan, supaya didistribusikan kepada orang-orang miskin, tepat sasaran. Nah, ini yang terjadi di sana, sehingga orang yang miskin tidak terlihat miskin. Karena apa? Mereka menikmati kebersamaan dan sukacita sebagai tubuh Kristus. Nah, ini juga yang dilakukan oleh Ananias dan Sapira. Mereka meniru yang dilakukan oleh teman-temannya yang lain, menjual hartanya supaya dibagikan bagi orang miskin melalui rasul pada saat itu. Kesalahannya adalah, kesalahannya dia berbohong. Nah, Petrus melihat dia berbohong, tapi kebohongannya bukan kebohongan umum seperti poin yang pertama, namun yang dilihatnya sebagai kebohongan trinitatis. Nah, ini luar biasa. Kebohongan dari Ananias dan Sapira itu kebohongan yang pertama. Kebohongan kepada juru selamatnya, yaitu Yesus Kristus yang sudah menebus dosa-dosa mereka, sehingga mereka menjadi pengikut Kristus, menjadi Kristen, menjadi orang percaya. Dengan melakukan ini dia berbohong kepada Yesus Kristus. Bahkan di sini lebih ditekankan lagi. Petrus mengatakan, engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Yesus Kristus juru selamatnya dibohongi, Allah dibohongi. Bahkan di ayat selanjutnya dikatakan, Roh Kudus dibohongi, mendustai Roh Kudus. Lebih parah lagi. Oleh karena itu tak dapat diampuni, dimaafkan, namun justru tepat pada waktu itu juga nyawanya diambil. Konsekuensinya sungguh tragis. Dia membohongi bukan saja kawan-kawan seiman, namun penciptanya, namun juru selamatnya, dan pendamping, penyerta dalam kehidupannya, yaitu Roh Kudus. Itu yang terjadi. Maka mereka, Ananias dan Sapira, memperoleh ganjarannya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang bisa kita pelajari melalui firman Tuhan hari ini? Seperti tadi, kalau ini berlaku sama seperti kita, sekali berbohong maka langsung mati, maka habis
manusia. Namun yang terjadi adalah yang dilakukan Ananias dan Sapira parah sekali. Kejahatan, dosa yang besar yang mereka lakukan, bahkan mendustai Roh Kudus. Dan oleh karena itu yang bisa kita pahami melalui firman Tuhan hari ini, yang pertama, sadari siapa diri kita. Kita pengikut Allah dalam Yesus Kristus melalui penjagaan dan penyertaan Roh Kudus. Oleh karena itu, kita yang sudah ditebus dengan sola gratia, dengan anugerah, mari kita setia berjalan di relnya, jalannya Tuhan. Firman Tuhan hari ini menegaskan lebih daripada itu. Hindari kebohongan-kebohongan yang bisa kita lakukan sepanjang hari. Bisa kita lakukan, tapi hindari. Karena sedikit demi sedikit menjadi biasa, menganggap itu tidak ada masalah, dan akhirnya menjadi budaya. Bukan saja kita praktekkan pribadi, namun dipraktekkan oleh seluruh keluarga karena kita menjadi contoh yang tidak baik itu, dan itu menjadi budaya keluarga, bahkan budaya keluarga besar, bahkan budaya tubuh Kristus karena kita tinggal di satu gereja tertentu, dan bahkan itu menjadi budaya seluruh dunia kalau dimulai dari kita. Oleh karena itu, mengatasinya dimulai juga dari kita. Hindari kebohongan-kebohongan. Kalau kita malas untuk berbicara dengan orang lain, apalagi kalau ada yang menelpon kita, contohnya ya, kalau kita malas untuk berbicara padanya, jangan katakan, bilang bapak nggak ada, nah, bilang opung nggak ada. Jangan ajarkan keluarga kita untuk berbohong untuk hal-hal yang sepele seperti itu. Kalau memang tidak mau, katakan saja, saya tidak mood hari ini untuk berbicara, nanti akan dihubungi di berikutnya. Gitu saja. Apa susahnya? Apalagi kan sekarang banyak sekali ya, dunia maya, bahkan dunia jarak jauh. Nah, apalagi kita selalu tergoda dengan kebohongan di telepon ya. Sudah di mana? Padahal acara mau dimulai kan. Sudah di mana? Sudah di jalan, katanya begitu. Padahal baru mau mandi. Nah, ini satu kebohongan-kebohongan yang mana kalau orang sudah tahu kebohongannya dongkol sekali gitu ya. Maka itu ayo jangan kita budayakan itu, karena merembet terus untuk pekerjaan. Kita akan berbohong dengan mencuri waktu, ya, mencuri jabatan, mencuri harta benda yang bukan milik kita. Masuk lagi ke dalam kehidupan sehari-hari, korupsi, dan bahkan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Oleh karena itu, dimulai dari kita, mari kita menjadi orang yang terpercaya dimanapun kita berada, meskipun berbeda dengan dunia ini yang banjir dengan kebohongan. Oleh karena itu, karena kita pengikut Kristus dalam Allah yang kita percayai, jadilah orang terpercaya dimanapun kita berada, setia pada perkara-perkara yang kecil, Tuhan akan mempercayakan perkara yang besar. Demikian juga kesempatan itu akan kita terima bagi orang-orang di sekitar kita. Ketika kita setia pada perkara yang kecil, dipercaya pada perkara yang kecil, orang lain pun pasti dengan rela memberikan perkara yang besar, sehingga tanggung jawab yang besar itu untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan menjadi orang-orang yang terpercaya dan mengagungkan Allah yang kita percayai, sehingga dunia melihat hidup kita hidup di dalam Tuhan, dan dunia melihat Kristus Allah Bapa dan Roh Kudus menyertai kehidupan kita menjadi saksi di tengah-tengah dunia. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Firman-Mu kembali mengingatkan kami untuk hal-hal yang sepele yang terkadang kami anggap itu biasa, namun kami diingatkan kembali malam hari ini supaya dari hal yang sepele yang kecil itu kami dapat memperbaharui, supaya kami tidak melakukan
membudayakan, membiasakan untuk hal-hal yang sepele menjadi hal yang besar sehingga dosa merajai kami. Oleh karena itu sebagai orang yang percaya, kiranya kami menjadi orang yang terpercaya dimanapun kami berada, baik di tengah-tengah keluarga, baik di tengah-tengah pekerjaan kami, baik di gereja, dimanapun kami berada. Tuhan kuatkan, mampukan dan ingatkan kami untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan porsi kami, menikmati berkat Tuhan sesuai dengan berkat yang diberikan oleh Tuhan, sehingga kami tidak mencuri-curi waktu, mencuri harta, benda, uang, mencuri jabatan, bahkan korupsi terhadap segala sesuatu yang bukan menjadi milik kami, sehingga kami menjadi orang yang terpercaya dimanapun kami berada. Kuatkan dan mampukan kami. Terima kasih Bapa. Demikian juga Tuhan, berkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Begitu banyak yang rindu untuk datang ke gerejamu. Kiranya melalui ibadah online ini, semua peribadahan kami menjadi menyenangkan hati Tuhan. Kiranya para orang tua kami yang di rumah secara online beribadah, tetap kiranya memuliakan nama Tuhan saja. Sudah begitu banyak doa-doa kami yang kami sampaikan melalui doa syafaat, melalui pendoa syafaat tadi. Kiranya Tuhan mendengarkan dan mengabulkan tepat pada waktunya. Dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Marinde mahita sian buku ende nomor 755 ayat sada dohot ayat 2 huhut papungu pelean. Tangiang ale amanami. Ale amanami dari Banua Ginjang, saya Pinobadia Maguarmu, saya Roma Maharajamu, saya Saud Molomoni Roham di Banua Tongoso na di Banua Ginjang. Leo Marihami Sadariom, Angul Siap hari.
Sesama dosa nami semua panesa nami di dosa di dongan nomor dosa Tuhan. Unak kami togiut tu pangujunan palua maha miskat pangagu aihona punah rajau dot abu rodi asang apos saliling lilingna. Amin. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus dohot holong di rohani di bata amata dohot parsawaran niton di perbadiama mandongani hamu saluhutna. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.